pergi sendiri. Oh iyalah, nanti sore aku pergi juga ya sama Asraf, mau ajak dia jalan-jalan. Ya udah, nanti selesai kerjaan mungkin abang nanti nyusul ya. Iya. Oke. Halo, kamu di mana Mas? Kamu bilang kamu ke Sarolangun sendirian ada acara. Kok aku lihat kamu berdua sama Sukma di depan laundryan. Kamu jangan berani bohongin aku ya Mas. Nanti bakalan aku susulin kamu ke sana. Tunggu aja. Ngapain kamu mukul-mukul mobil saya, ngalang-ngalangi mobil saya? Saya ini nyari suami saya. Suami kamu? Kamu sadar nggak itu suami saya? Itu suami saya juga. Dasar pelakor kamu yang ngaku-ngaku suami orang suami kamu. Saya pelakor ya kamu ya, dasar kamu ini kurang ajar. Kurang ajar kamu. Kamu ya. Sudah. Mbak. Dia ini mau jadi suami saya. Udah, sabar. Kurang ajar kamu ya. Awas kamu akan ngerasain akibat dari perbuatan kamu. Awas kamu ya. Saya nggak takut. Kamu akan ngerasain akibat. Ya, jadi ada apa Bu? Apa yang bisa kita bantu di sini? Jadi gini Pak, saya mau melapor mengenai istri simpanan suami saya. Kemarin dia melukai saya Pak, dan ini bukti visumnya. Saya maunya dia dihukum seberat-beratnya. Batin saya terluka juga. Besar harapan saya polisi bisa menanganinya dengan baik. Ya, coba saya lihat ya Bu. Ya, baik Bu, kami akan menindaklanjuti dan kami akan segera menghubungi Ibu untuk tindakan selanjutnya. Terima kasih banyak ya Pak. Saya izin dulu Pak. Izin Pak, ini kan perkara kita nih Pak, yang atas nama Nia Aminah Pak. Iya, 351. 351 Betul ayat Pak, 1. penganiayaan. Sesuai dengan hasil ekspos kita kemarin, kalau perkara itu kan diupayakan untuk RJ Pak, Restoratif Justice. Iya. Jadi perkembangannya sampai sekarang kita sudah memanggil untuk korban terlebih dahulu Pak, atas nama Bu Sukma Pak. Bu Sukma, Dan yang si bersangkutan, ya betul korban. Dan yang bersangkutan bersedia hadir Pak hari ini. Hari ini ya. Hari ini, betul Pak. Nanti kita jelaskanlah bagaimana prosesnya Pak. Semoga Kita ini tunggulah bisa nanti juga apa permintaan dia dan Siap. kesahnya seperti apa Siap. gitu kan. Semoga bisa tercapai lah Pak, RJ kita Pak. Iya. Oke. Kita tunggu. Permisi Pak. Iya Bu, ada yang bisa saya bantu? Pak, saya mau ketemu sama Pak Jaksa Reza, bisa? Oh bisa Bu, silakan aku ke datang Bu ya. Oh iya, terima kasih ya Pak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu, ada yang bisa saya bantu Bu? Gini Bu, saya mau konsultasi sama Pak Jaksa Reza, bisa? Bisa Ibu. Maaf Ibu, sebelumnya dari keluarga korban, saksi atau tersangka? Saya korban, Oh, atas nama tersangka siapa Bu? atas nama Nia. Saya minta tolong banget ya Bu, karena ini penting banget. Siap. Oh, Nanti iya. sebentar saya kasih tahu sama jaksa dulu. Oh iya. Terima kasih Bu. Iya. Permisi Bapak. Iya, Pak, Bu Indri. di depan ada yang mau ketemu sama Bapak. Ah, Ibu Sukma Pak. Bu Sukma. Mm-mm. Oh iya. Silakan masuk aja. Ya, iya siap Pak. Ya, Ibu Sukma, saya Reza Fikri Darmawan, Kasih Datun selaku yang menangani perkara Ibu dengan Pak Egi, dengan Ibu Gelora. Nanti untuk selanjutnya perkara ini kita kan mau ada suatu produk namanya Restoratif Justice.
Nah, itu nanti dijelaskan oleh Pak Egi. Silakan Pak Egi. Baik, jadi Bu Sukma, kami mempunyai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 yang mengatur mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Nah, di situ kami sebagai fasilitator, jaksa tadi Pak Reja, saya dan Bu Glora sebagai fasilitator di sini akan menawarkan solusi terhadap perkara di mana ibu ini sebagai korban pihaknya. Jadi bisa kami jelaskan, keadilan restoratif menekankan kepada pemulihan hak korban. Makanya kami di sini mengundang ibu, ingin mendengarkan langsung suara hati dan pikiran ibu terkait dengan apa yang ingin ibu sampaikan terkait dengan perkara ibu, terkait penganiayaan yang dilakukan oleh Nia Aminah terhadap Bu Sukma. Jadi silakan ibu jelaskan, kalau solusinya seperti yang kami tawarkan, keadilan restoratif, apakah ibu bersedia? Tadi saya dengar Bapak bilang restoratif itu tentang perdamaian ya Pak? Betul, perdamaian. Saya nggak mau Pak kalau untuk damai. Bapak nggak ngerasain apa yang saya rasakan Pak. Perbuatan mereka udah sangat menyakiti hati saya Pak. Luka batin saya lahir dan batin Pak. Ibu, sabar ya Bu, istighfar Bu. Cobalah untuk supaya bisa lebih berdamai dengan Pak Fadli ini gitu kan, dengan Bu Nianya juga gitu. Kita coba. Pak, kalau mereka berdua nggak keterlaluan, saya nggak mungkin bakal seperti ini Pak. Saya ini nikah sudah 15 tahun sama suami saya Pak. Tapi setelah dia kenal wanita itu, jangankan saya, anak-anak saya aja nggak pernah dipikirin Pak. Bapak nggak ngerasain jadi saya Pak. Contohnya seperti apa Ibu? Dia kalau di rumah Pak, badannya ada yang di rumah, tapi selalu kepikiran wanita itu. Ya, contohnya, Udah terlalu sakit Pak. Nggak segampang itu saya itu harus mengalah. perlakuan suami dengan Sudah cukup selama 2 tahun ini saya nggak terlalu banyak menuntut dia Pak. Jadi nggak maunya Ibu seperti apa sekarang? Saya maunya wanita itu dihukum seberat-beratnya, biar dia tahu rasa Pak, biar dia nggak kebiasaan ngerebut suami orang. Jadi kalau Bapak bisa menjamin setelah ini dia nggak bakal ngulangin lagi Pak? Kalau untuk langkah berdamai jadi Ibu nggak. Saya nggak bisa Pak, kan udah terlalu sakit. Bukan saya aja, anak-anak saya juga sakit Pak. Kalau perlu, Pertumbuhan mereka pasti terganggu, mental mereka pasti kena lihat saya dengan suami saya selalu bertengkar terus karena wanita itu Pak. Gini Bu, Ibu sabar dulu, tenang. Ini kan dari pernikahan Pak Fadli Bu, dengan Bu Nia kan juga ada hasil perkawinannya itu 1 orang anak Bu. Itu juga kita pikirkan Bu, gimana kalau Ibu nanti tidak mau berdamai, apakah Ibu Nia ini nanti harus dipenjara? Kan kasihan Bu, anaknya juga masih ASI gitu Bu. Oke Bu, kita kan sesama wanita Bu. Iya Bu. Ibu tahu kan rasanya disakitin sama laki-laki gimana Bu, apalagi suami sendiri Bu yang mengkhianati saya. Iya Bu. Apa Ibu bisa menjamin Bu, ketika saya sudah mau berdamai, mereka berdua nggak ngulangin lagi Bu? Ya itu saya nggak bisa jamin Bu sebenarnya. Tapi apalah salahnya Bu, pasti Pak Fadli berubah Bu. Ibu harus berbesar hati Bu. Saya Berdamai. tahu Bu, watak suami saya itu seperti apa Bu. Ibu bayangin aja, kami nikah 15 tahun, bisa kalah sama wanita yang baru dia nikahin hanya 2 tahun Bu. Gimana gak hancur perasaan saya Bu? Ibu tenang dulu Bu. Ini Ibu minum dulu ya Bu ya. Ibu tenang dulu Bu. Ibu minum dulu airnya Bu ya. nanti Bu, dengan adanya perdamaian ini, nanti kan ada suatu pernyataan yang membuat mengikat mereka Bu. Apakah ada permintaan Ibu yang seperti apa? Tapi suami saya harus menceraikan wanita itu Pak. Dan Bapak dengan Ibu bisa menjamin mereka tidak akan mengulanginya lagi. Ya, jadi nanti dengan adanya pernyataan Ibu seperti itu, boleh bisa berdamai, tapi dengan syarat Pak Fadli meninggalkan atau menceraikan Ibu Nia. Pak, kita kan kemarin ada manggil Bu Sukma untuk betul, yang Bu. proses perdamaian restoratif justice itu Pak. Iya. Nah hari ini sesuai dengan panggilan lagi, Iya. kita panggil tersangkanya Ibu Nia. Gitu. Sudah dilakukan pemanggilan Bu ya kemarin ya? Saya baru konfirmasi Pak. Konfirmasi. Katanya sebentar lagi sampai katanya di kantor Sebentar lagi desa. sampai. Kita tunggu dulu ya Pak ya. Gak apa-apa, kita tunggu aja lah. Ya, Bu, untuk proses perdamaian ini kemarin Bu Sukma menawarkan beberapa syarat Bu. Salah satunya Ibu dengan Pak Fadli harus berpisah Bu, harus bercerai seperti itu. Karena itu syarat dari saksi korban sesuai dengan pedoman restoratif justice kami Bu. Kalau memang perdamaian itu dilakukan dengan syarat, memang harus kami laksanakan Bu, gitu sesuai dengan kehendak korban tanpa paksaan sedikit pun. Bagaimana pendapat Ibu?
Gimana ini Bu? Aku bingung. Ya kalau saya sih lebih bagus nggak usah, karena selama ini kan kamu di apanya terus kurang baik lah gitu. Tapi Pak Jaksa, Bu Jaksa, anak saya gimana? Saya cuma berat di bagian itu aja. Jadi kalau terkait dengan anak Ibu Nia, kemarin juga kami sudah komunikasikan Bu terkait dengan gimana ke depannya anak Bu Nia. Tentu hasil pernikahan Bu Nia dengan Pak Fadli tidak bisa itu dikesampingkan. Jadi harus tetap dinafkahi, harus tetap diperhatikan dari seorang ayah yaitu Pak Fadli. Dan inilah kemuliaan hati dari Bu Sukma. Kebetulan Bu Sukma juga tidak berkeberatan untuk memberikan sebagian rezeki yang diperoleh dari mereka untuk anak hasil pernikahan ibu dengan Pak Fadli. Jadi tetap diperhatikan. Jadi dia masih mau menafkahi itu. Alhamdulillah kalau gitu Pak, saya cuma berat di bagian itu aja. Karena selama ini pernikahan saya juga gak bahagia Pak. Saya juga udah lama ingin pisah dari dia Pak, sebenarnya. Karena selama pernikahan itu saya merasa dia tidak adil Pak dengan saya. Dia cuma datang cuma sekali sehari, tidak pernah ngajak saya dan anak saya jalan-jalan. Jadi saya rasa itu emang keputusan yang baik Pak. Saya setuju Pak. Ya Allah, bukakanlah pintu hati suami hamba ya Allah. Berikanlah ia petunjuk ya Allah. Sungguh cobaan ini terasa berat bagi hamba ya Allah. Sadarkanlah suami hamba ya Allah. Kembalikanlah suami hamba seperti dahulu ya Allah. Hanya padamu hamba meminta ya Allah. Kabulkanlah doa hamba ya Allah. Kasihanilah hamba dan anak-anak hamba ya Allah. Hanya padamu hamba memohon ya Allah. Hanya Engkau tempat hamba mengadu ya Allah. Ma? Kenapa anak mama nangis? Papa masih nanya kenapa mama nangis. Cerita dong sama papa. Kenapa mama nangis? Pokoknya mama mau papa tinggalin wanita itu. Maksud mama Nia? Iya. Kasihan anaknya, Ma. Papa kasihan anak dia. Emang papa gak kasihan anak kita? Gini, Ma. Papa akan berusaha adil kok untuk mama sama Nia. Adil papa bilang. Mana pernah papa adil? Papa selalu mengutamakan wanita itu daripada saya dan anak-anak kita. Udah, untuk sekarang mama tenang aja dulu. Biar kita cari jalan keluarnya yang Oke, terbaik. sekarang kalau papa terus cari jalan keluarnya, papa kasihan sama anak dia. Gak apa-apa anak dia kita asuh Pak, tapi dengan syarat papa harus tetap ninggalin wanita itu. Ya udah lah, Ma. Nanti kalau kayak gitu, papa pikir dulu aja dulu ya. Udah terserah. Mama yang tenang aja dulu. Dengan ini, saya menyetujui restoratif justice di Kejaksaan Negeri Sarawakun. Terima kasih Bapak Jampidum yang kami hormati, Ibu Direktur Al-Harda yang kami hormati, Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi yang kami hormati, Bapak Aspidum dan Bapak-Bapak pejabat utama di Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Jambi yang telah membimbing kami untuk melakukan penghentian tuntutan terhadap terdakwa Nia Aminah, di mana dalam perkara ini yang disangkakan melakukan tindak pidana penganiayaan. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan pada kami, dan kami akan segera melakukan tindak lanjut sebagaimana diatur dalam Perja mengenai restoratif justice. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
untuk melakukan serah terima penyerahan surat ketetapan penghentian tuntutan terhadap perkara pidana yang melibatkan saudara Nia ya, dimana pada saat itu saudara Nia melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Bu Sukma, betul ya Bu Sukma ya? Jadi dengan adanya SKP 2 ini kita memakai mekanisme restoratif justice, saya harapkan agar kejadian serupa tidak terulang lagi dan pihak dari tersangka yang didampingi oleh ibu kandungnya menyadari sepenuhnya kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi. Bu Sukma gimana kira-kira tanggapannya? Kalau untuk saat ini Pak, saya ikhlas Pak. Dengan adanya perdamaian ini untuk kedepannya saya berharap karena Mbak Nia juga masih muda Pak, semoga Mbak Nia bisa berubah lebih baik lagi Pak. Jadi dengan adanya kesadaran yang dia, Ibu akan memaafkan ya, dan Ibu setuju bila mana memang perkara ini akan kita hentikan dengan restoratif justice ya. Perlu diingat juga tersangka bahwa jangan sampai terjadi hal yang sama seperti ini, karena restoratif justice ini hanya dilakukan 1 kali ya Pak kasus ini ya, tidak 2 kali ini. Kepala KUA, Kepala Kantor Sangat yang apakah ada apa yang disampaikan? Jadi sekaligus sebagai nasihat lah buat saudara-saudari Sukma dan mohon izin ya Pak ya, untuk saudari Nia dan saudari Sukma itu kemarin sudah didampingi sama suaminya Pak untuk datang ke kantor urusan agama Kecamatan Sarawangun, dan itu sudah kami mediasi Pak. Akhirnya keputusan dari mediasi tersebut bahwa saudari Nia tersangka itu sudah ditalak sama dokter Fadli Pak, dan alhamdulillah dari pihak keluarganya sudah menerima juga keputusan dari dokter Fadli tersebut, tapi tidak lepas dari tanggung jawab sebagai seorang ayah untuk tetap menafkahi anak dari saudari Nia tersebut Pak. Jadi saya serahkan ya kepada terdakwa saudari Nia, kita sekarang sampai tuntutan, lanjutan, sehingga mulai hari ini Anda jadi orang yang bebas ya, perkara Anda dihentikan dan harap ini jangan terjadi ya. Ya. Saya doakan juga kamu dalam jodoh yang soleh dan bisa memilih kamu lebih baik lagi. Terima kasih Pak. Di hari berseri Saya selalu katakan bahwa keadilan itu ada di hati nurani, tidak ada di dalam buku. Untuk itu, setiap kita mengambil suatu keputusan, tanyalah pada dirimu, tanyalah pada hati nuranimu, agar terjawab rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah. Mentari hari ini
berseri indah